Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 161201-239 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, David Nur Fajar, Agung Rahmat, dan Aditya Caniago. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan proposal kami, yaitu 666.co. Berikut pembahasan dari kami. Table of Contents yang terdiri dari 1. Overview yang berisi tentang pengenalan latar belakang perusahaan, 2. Layout bisnis model canvas yang berisi tentang sajian modal bisnis, dan yang ketiga, rencana keuangan yang berisi tentang perencanaan finansial yang kemungkinan akan terjadi. 1. Overview. 666.co merupakan perusahaan fashion pria asal kota Depok yang mengusung tema dark dan berkonsep public expression berdasarkan update-update fashion masa kini. Pakaian merupakan kebutuhan primer manusia. Selain untuk melindungi dari terik matahari, bagi para anak muda di era sekarang, pakaian merupakan suatu cara untuk mengekspresikan dirinya, karena akan banyak anak muda yang rela membelanjakan uangnya untuk pakaian yang sesuai dengan keinginannya. Visi, misi, dan core values. Vision. Visi kami yaitu untuk menciptakan fashion yang inovatif dan dikenal oleh banyak masyarakat, dan kita akan mendedikasikan kreativitas dan kerja keras yang lebih untuk itu dengan bekerja sama baik dengan partner dan pelanggan kita sendiri. Mission. Misi kami yaitu untuk menjadi clothing brand yang menyalurkan hasrat masyarakat dengan berekspresi atas apa yang mereka kenakan di tubuhnya, dengan tetap menjaga kualitas bahan, desain, sablon, dan jahitan di setiap produk yang kami pasarkan, dan meningkatkan penjualan melalui promosi pemasaran baik melalui iklan, sosial media, maupun e-commerce. Core values. Keunggulan atau nilai lebih yang dimiliki oleh kami yaitu pada bagian desain yang dikerjakan dengan unik dan detail, sehingga konsumen akan merasa puas dan tidak sia-sia atas uang yang mereka belanjakan, dengan harapan akan kembali berlangganan membeli produk yang kami pasarkan. Yang ketiga ada produk description. Berbeda dari yang lain, produk yang kami pasarkan nanti akan menghadirkan inovasi dalam mengekspresikan diri melalui desain yang ada pada produk dengan berdasarkan hal-hal yang tengah terjadi di kalangan masyarakat. Contohnya seperti pandemi COVID-19 atau pencurian dana bansos kemarin, atau tragedi seperti bencana alam, contohnya meletusnya gunung atau gempa bumi, seperti itu, agar masyarakat mampu menyampaikan pesan dengan produk-produk yang kami jual. Jadi tujuannya agar si pengguna baju bisa menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan kepada orang yang melihat, seperti itu. Kami juga menggunakan bahan cotton combat 30S terbaik pada produk kami, yaitu t-shirt, dengan harapan akan cocok untuk digunakan masyarakat di iklim tropis seperti di Indonesia, yang cenderung jika musim panas akan lumayan panas, dan jika musim hujan tentunya akan lumayan dingin juga, khususnya di kota Depok, karena bahannya yang tidak menyebabkan gerah namun tidak tipis, seperti itu. Kami pun menggunakan berbagai jenis sablon agar apa yang kami desain bisa diterapkan pada t-shirt meskipun desain yang terbilang sulit sekalipun, seperti sablon plastisol, rubber, super white, discharge, flash charge, foaming, foil, cloaking, reflective, glowing in the dark, photophobia, chromicolor, high density, dan masih banyak lagi. Ukuran pada produk pun sangat kami perhatikan untuk kenyamanan konsumen, terutama mengingat konsumen kami ini akan berada di kota Depok, jadi kami menggunakan sizing yang semoga cocok untuk masyarakatnya. Sizing kami itu ada 4, yaitu S, M, L, dan XL. Untuk ukuran S mempunyai panjang yaitu 71, lebar dada 48, dan panjang tangan untuk tangan pendek yaitu 23. Untuk ukuran M yaitu 73 cm panjangnya,
51 cm lebar dadanya dan 24 cm untuk panjang lengannya. Untuk ukuran L yaitu 75 cm panjangnya, 53 cm lebar bagian dada dan 25 cm pada panjang lengannya. Dan ukuran XL yaitu 77 cm pada bagian panjang badannya dan 57 cm di lebar dada dan 26 cm di panjang lengannya. Harga dari t-shirt kami cenderung standar di pasaran kaos ya. Mungkin pada umumnya kami mematok harga yaitu 110.000 per kaos dari t-shirt kami. Berikutnya adalah sampel produk. Bisa dilihat di sini warna dasar yang kita terapkan pada kaos Triple Six yaitu hitam. Kenapa warna hitam? Karena tema dari Triple Six sendiri yaitu bertema dark atau gelap. Di bagian kanan dada ada tulisan Triple Six yang disingkat menjadi TRPL SXX dan di bagian belakang ada logo Triple Six. Kenapa kita menggunakan desain seperti ini? Karena ini akan menjadi tolak ukur untuk para pelanggan kita atas kenyamanan dari produk kita sendiri, mulai dari bahan dan sablon, dan kita akan menilai itu dari feedback mereka kepada kita. Lanjut ke bagian sampel iklan, bisa dilihat di sini kita menuliskan express di bagian atas dan your feeling di bagian bawah, yang jika digabungkan express your feeling, yang artinya ekspresikan perasaanmu, dengan tulisan Triple Six dan sampel orang memakai baju produk kita, dan kita rencananya akan menggunakan diskon sampai 25% pada soft opening seperti itu. Di sebelah kanannya ada sampel marketplace sosial media, yaitu contoh penjualan kita di sosial media Instagram. Di sini kita memakai dua slide ya, yaitu desain di bagian depan dan desain di bagian belakang. Struktur organisasi. Yang pertama ada owner yaitu David Nur Fajar. Di sini tugas owner adalah mengarahkan, menentukan, memberikan ide, memberikan keputusan untuk bisnis online. Yang kedua ada marketing yaitu dari Agung, saya sendiri. Marketing berarti pemasaran. Artinya tugas marketing adalah memasarkan hasil produksi dengan berbagai cara, yang mana bertujuan agar produk tersebut dikenal dan diminati oleh masyarakat secara luas. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu posting produk di semua toko lapak online. Ya bisa Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Termasuk mengambil foto dan mengedit, membuat judul serta deskripsi berdasarkan ilmu copywriting. Dan selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan promosi produk toko. Tugas ini juga mencakup membuat perencanaan sistem promosi. Selain itu, juga membuat rancangan promosi yang tepat guna, misalnya agar tepat sasaran sehingga tidak membuat kerugian perusahaan. Selanjutnya, mempersiapkan rencana penjualan produk. Tugas ini juga mencakup rencana permintaan produk oleh konsumen. Yang ketiga ada finance, yaitu dari Miko. Finance adalah orang yang menangani dan memegang uang perusahaan secara langsung. Job desk-nya diantara lain sebagai berikut. 1. Melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program, melakukan transaksi keuangan perusahaan, melakukan pembayaran kepada supplier, berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan, mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan, membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan, menerima dokumen dari vendor internal maupun eksternal. Selanjutnya yang keempat ada customer service, yaitu dari Aditya Chaniago. Customer service atau yang biasa disingkat CS adalah bantuan atau saran yang diberikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli yang menggunakan produk atau layanannya. Pada bisnis apapun, termasuk bisnis online, CS punya fungsi penting dalam menjaga hubungan baik dengan konsumen. Job desk-nya diantara lain sebagai berikut, yaitu public relation. CS dapat dikatakan sebagai public relation
karena berperan sebagai media yang membangun sekaligus memperkuat hubungan perusahaan kepada pihak customer. Perusahaan yang mempunyai pelayanan CS yang baik, maka bisa menciptakan citra yang baik juga di mata customer. Selanjutnya, sebagai media penjualan. Jadi, selain sebagai media pemberi solusi permasalahan yang ada, CS juga berperan sebagai media penjualan. Jadi, apabila terdapat pelanggan yang menelpon untuk menanyakan suatu produk, maka customer service bisa memanfaatkan momen ini agar bisa menarik perhatian customer dan membeli pada produknya. Selanjutnya, membangun hubungan baik dengan customer. Dengan melalui pelayanan CS secara maksimal yang baik dan ramah ini, maka bisa memberikan cerminan yang positif bagi perusahaan. Nah, jika ternyata menemui pelanggan yang memberikan komplain berhubungan dengan produk maupun pelayanan suatu perusahaan, maka pihak dari customer service harus memberikan solusi. Selanjutnya, memberikan sebagai komunikator, yaitu penghubung antara perusahaan dan pelanggan. Dan yang terakhir, tugasnya yaitu melayani customer. Selanjutnya ada production, yaitu dari Andika. Bagian produksi adalah suatu bagian yang ada pada perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi, yang mana job desk-nya diantara lain sebagai berikut, yaitu bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi. Selanjutnya, menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang terakhir, yaitu ada content creator, yaitu dari Miko. Content creator merupakan orang yang bekerja dengan menciptakan konten atau media yang dibagikan secara online. Job desk-nya sebagai berikut, yaitu membuat konten yang orisinal dan menarik, kemudian dipublikasikan di berbagai platform atau sosial media, bisa Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, dan lain sebagainya. Lalu menciptakan konten yang bermakna bagi sekumpulan orang atau komunitas yang memiliki kekuatan besar atau power. Berikutnya ada cara pemesanan. Jadi cara memesan produk kami itu sama halnya memesan produk-produk lain pada umumnya. Jadi yang pertama di situ konsumen harus memilih produk yang diinginkan dari online store kami. Di situ konsumen harus menyesuaikan ukuran maupun warnanya. Nah, ketika konsumen memilih ukuran ataupun warnanya di situ tidak tersedia, artinya barang tersebut sedang habis atau tidak tersedia. Nah, setelah konsumen memilih produk, di situ supaya dilanjut dengan memilih metode pembayaran. Nah, metode pembayaran di sini bisa melewati apa saja, bisa dengan COD, bisa dengan Alfamart, Indomart, Alfamidi dan lain sebagainya, dan bisa juga melewati transfer bank. Nah, setelah memilih metode pembayarannya, supaya dilanjut dengan transaksi pembayarannya. Nah, setelah konsumen melakukan transaksi pembayaran, di situ tim kami akan melakukan pengecekan transaksinya apakah sudah terkirim atau belum. Nah, setelah pengirimannya, setelah pembayarannya sudah selesai, sudah terkirim, maka tim kami akan segera mengirimkan pada produk tersebut. Nah, yang terakhir di situ konsumen akan menerima produk yang kami kirimkan melalui kurir ekspedisi sesuai pesanan tersebut. Oke, kita akan lanjut ke bagian layout bisnis model kanvas Triplesix.co. Untuk bagian key partner, Triplesix akan berpartner dengan Noid Studio sebagai pemasok bahan, konsepsi sablon, dan packaging. Dan kita akan berpartner juga dengan Shopee, Tokopedia, Instagram, dan TikTok sebagai marketplace kita. Dan untuk sesi pengiriman kita akan menggunakan JNT dan Cicepat ya untuk mengirimkan produk kita kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu key activities, yaitu aktivitas kunci pada produksi kaos kita. Yang pertama yaitu sewing atau menjahit, yang kedua screen printing menyablon, yang ketiga desain membuat
desain, yang keempat marketing, pemasaran, yang kelima yaitu order yang akan diorder oleh customer. Kemudian yang terakhir yaitu ada shipping atau pengiriman. Selanjutnya untuk unique core values atau keunggulan dari produk kami mempunyai beberapa keunggulan di produk kami. Yang pertama yaitu material bahan yang kami gunakan itu sangat baik, yaitu cotton cambed 30S dengan kualitas premium. Yang kedua yaitu desain yang unik, berbobot, serta inovatif. Kemudian yang ketiga yaitu harganya yang sangat terjangkau. Dan yang terakhir yaitu produk yang kami jual sangat mudah didapatkan di toko online shop. Selanjutnya yaitu customer relationship. Untuk customer relationship sendiri, kita itu selalu terbuka untuk kritik dan saran melalui sosial media official kita yaitu circle6.co. Kemudian menerapkan feedback atau penilaian para customer di sesi kolom komentar e-commerce dan Instagram kita. Kita juga akan rajin mengadakan konten Q&A atau question and answer di akun sosial media, dan jika ada saran-saran atau inovasi baru dari customer, kita pasti akan menampungnya. Ya, lanjut ke customer segment, yaitu target customer kita. Target customer kita itu mulai dari laki-laki sampai ke perempuan dari usia 12 ke 35 tahun, baik itu pelajar atau mahasiswa atau mungkin karyawan dan lain sebagainya, yang cenderung menyukai baju-baju yang ekspresif seperti itu. Lanjut ke key resource. Yang pertama yaitu ada SDM atau sumber daya manusia yang meliputi investor, desainer, karyawan, admin online shop, dan sosial media, content creator, dan akuntan. Nah, untuk bahan baku sendiri kita hanya membutuhkan komputer ya untuk administratif dan pemasaran, karena bahan baku seperti bahan kaos atau sablon itu sudah diserahkan kepada Noid Studio sebagai partner dari Triple6 sendiri. Pada bagian channel kita akan menggunakan awareness marketing, yaitu menggunakan iklan sosial media dan e-commerce untuk mengenalkan produk. Yang selanjutnya purchasing, menggunakan link multi-source untuk langsung menuju marketplace Triple6, baik itu Shopee atau Tokopedia dan lain-lain. Yang terakhir ada payment kita itu bisa dari BCA atau Dana atau ShopeePay juga bisa, dari GoPay bisa untuk transfernya, seperti itu. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu cost structure atau struktur cost, yaitu biaya produksi. Untuk biaya produksi kita yaitu pertama ada bahan kaos, yang kedua tinta sablon, lalu gaji, biaya internet, biaya listrik dan air, biaya iklan, dan biaya operasional. Selanjutnya pada bagian terakhir yaitu revenue streams, kita akan memfokuskan pada pengajuan verifikasi kepada pihak e-commerce agar konsumen percaya kebenaran toko kita, dan berlangganan iklan pada pihak terkait untuk mendapatkan awareness dari masyarakat. Untuk yang terakhir kita juga akan menawarkan member card kepada konsumen agar mereka mendapat harga yang lebih rendah untuk membeli produk kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mendapatkan kuantitas penjualan yang stabil. Jadi seperti itu. Oke, slide selanjutnya our target. Bisa dilihat di bagian kiri yaitu ada gender dan age. Gender yang artinya jenis kelamin dan age adalah umur. Penargetan kita sih cenderungnya kepada pria ya, sebanyak 75%, dan wanita 25%. Sedangkan average dari umurnya itu cenderung 26 sampai 45 tahun untuk urutan pertama. Yang urutan kedua yaitu 15 sampai 25 tahun dan urutan ketiga 46 tahun ke atas.
Tipikal profil geografis target kita juga berlokasi di Indonesia dengan status pelajar sampai dewasa meliputi mahasiswa, pegawai, karyawan, dan lain-lain. Sedangkan purchase type kita yaitu online by phone. Jadi kita hanya menjual online untuk beberapa waktu ke depan. Untuk offline store-nya kemungkinan kita mempunyai target di 2024 atau di 2025 setelah online shop-nya berjalan. Rencana keuangan. A business preparation budget. 1. Biaya tetap. Berikut perkiraan biaya operasional. Biaya sewa bangunan selama 1 tahun sebesar 30 juta rupiah. Biaya listrik selama 1 bulan sebesar 400.000 rupiah. Biaya air selama 1 bulan sebesar 300.000 rupiah. Biaya internet selama 1 bulan sebesar 400.000 rupiah. Biaya gaji karyawan selama 1 bulan sebesar 12 juta rupiah. Maka total biaya operasional sebesar 43.100.000 rupiah. Selanjutnya biaya peralatan. Biaya komputer sebanyak 1 unit sebesar 6 juta rupiah. Biaya rak lemari sebanyak 2 unit sebesar 1.200.000 rupiah. Biaya etalase sebanyak 2 unit sebesar 800.000 rupiah. Maka total biaya peralatan sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya biaya variabel. Biaya grosir kaos sebanyak 1.200 piece sebesar 60 juta rupiah. Biaya sablon sebesar 8 juta rupiah. Perlengkapan packaging selama 1 bulan sebesar 1 juta rupiah. Biaya gaji karyawan selama 1 bulan sebesar 2.500.000 rupiah. Biaya transportasi selama 1 bulan sebesar 1.200.000 rupiah. Biaya promosi selama 1 tahun sebesar 4 juta rupiah. Biaya administrasi selama 1 bulan sebesar 2 juta rupiah. Maka total biaya variabel sebesar 78.700.000 rupiah. B. Break even point atau disingkat BEP. BEP produksi. Total biaya produksi dibagi dengan harga jual per kaos. Maka hasilnya adalah 715. Jadi semua biaya produksi yang telah dikeluarkan akan tertutupi jika terjual sebanyak 715 kaos. Berikutnya BEP harga. Total biaya produksi dibagi dengan total produksi. Maka hasil yang didapat adalah 65.600 rupiah. Jadi pada saat harga jual kaos sebesar 65.600 rupiah, maka usaha distro tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. C. Perencanaan laba rugi. Pada target penjualan per bulan sebesar 1.000 piece, maka pendapatan per bulan sebesar 110 juta rupiah. Berikut laporan laba rugi. Dengan total pendapatan 110 juta rupiah dikurangi biaya tetap sebesar 15.825.000 rupiah dan total biaya variabel sebesar 78.700.000 rupiah, maka laba bersih per bulan yang didapat sebesar 15.475.000 rupiah. Demikian presentasi proposal 666 dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih telah menyimak sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.